Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Sebelum saya masuk ke materinya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian, NIM channel 222320, kelas akuntansi F, dan ini adalah tugas MIT dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi. Yang kedua, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Dan yang ketiga yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Jadi di sini informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama informasi yang sifatnya rutin ataukah ADHOC, yang kedua informasi kuantitatif ataukah kualitatif, dan yang ketiga informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Yang pertama, informasi yang sifatnya rutin ataukah ADHOC. Informasi yang sifatnya rutin adalah informasi yang diperlukan secara teratur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari organisasi, seperti laporan keuangan bulanan atau jadwal pertemuan rutin. Sementara informasi ADHOC diperlukan untuk situasi atau kebutuhan khusus seperti penyelesaian proyek tertentu atau mengatasi masalah mendadak. Yang kedua, informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Informasi kuantitatif dalam manajemen organisasi mencakup data yang terukur seperti angka penjualan atau biaya produksi. Sedangkan informasi kualitatif memberikan wawasan tentang aspek-aspek non-angka seperti kepuasan pelanggan atau reputasi merek. Dan yang ketiga atau yang terakhir, informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Informasi disampaikan melalui saluran formal dalam manajemen organisasi adalah informasi yang mengikuti hierarki atau struktur organisasi yang telah ditetapkan, seperti rapat dengan direksi atau memo resmi. Sedangkan informasi informal disampaikan melalui jalur komunikasi yang tidak resmi, seperti percakapan di lorong atau grup obrolan online. Materi selanjutnya untuk pembahasan materi yang pertama yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Jadi untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level atas bersifat normatif. Untuk organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi
Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organization control. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Jones dan Pendlebury tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, dan yang kelima atau yang terakhir pelaporan, analisis, dan umpan balik. Untuk yang pertama yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Pada tahap ini melibatkan penetapan tujuan dan sasaran dasar yang ingin dicapai oleh sektor publik sesuai dengan misi dan visi organisasi. Yang kedua, perencanaan operasional. Langkah ini melibatkan pengembangan rencana operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti sumber daya, kebutuhan, dan strategi pelaksanaan. Yang kedua, penganggaran. Pada proses penganggaran ini melibatkan penentuan alokasi sumber daya ke berbagai kegiatan sesuai dengan rencana operasional. Penganggaran membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan keuangan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian dan pengukuran. Pada langkah ini mencakup implementasi rencana operasional dan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian melibatkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengatasi penyimpangan dari rencana. Dan yang kelima atau yang terakhir, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Pada tahap ini hasil kinerja dievaluasi dan dilaporkan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran. Umpan balik dari evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki rencana dan kegiatan di masa mendatang. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategis, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama perencanaan strategis, yang kedua pemberian informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran, yang kelima penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu penilaian kinerja. Untuk yang pertama yaitu perencanaan strategik. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan berapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan
dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal atau pemerintah dan pihak eksternal atau masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu penilaian investasi. Manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal tersebut penting untuk menghindari dilakukannya investasi yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi dan finansial. Yang keempat yaitu penganggaran. Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Yang kelima yaitu penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.